Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadhani dari program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora dengan NIM 200301101108. Video ini saya ambil untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologiyat wal Ma'lumat wal Iktisad Mursyid Asia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu destinasi wisata yang berada di Sumatera Barat, yaitu Lobang Jepang. Di sejarahnya Lobang Jepang ini dulu merupakan sebuah terowongan atau bunker perlindungan yang dibangun oleh tentara kependudukan Jepang yang dibangun sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Jadi dulu lubang Jepang ini juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan peralatan perang untuk para tentara Jepang pada masa itu. Jadi panjang terowongan lubang Jepang ini mencapai 1400 meter dan itu berkelok-kelok, dan juga memiliki lebar sekitar 2 meter. Jadi di dalam lubang Jepang ini banyak ruang-ruangan, di antaranya ada ruangan khusus untuk pengintaian, ada juga ruang penyergapan, serta ada penjara dan beberapa gudang senjata. Walaupun lubang Jepang ini berada di bawah tanah di terowongan, tapi tanah yang dimiliki dinding-dinding lubang Jepang ini merupakan tanah yang jika bercampur air maka tanah itu akan semakin kokoh gitu. Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat dulu pada tahun 2009 yang itu gempa yang tidak kecil, itu tidak banyak merusak struktur terowongan. Jadi dulu balik lagi, dulu lubang Jepang ini dibangun oleh puluhan sampai ratusan ribu tenaga kerja paksa atau disebut dengan Romusa pada penjajahan Jepang dulu, yang dikerahkan dari beberapa tenaga kerja yang berada di Pulau Jawa, dari Sulawesi, serta dari Kalimantan untuk menggali terowongan ini. Mungkin segitu saja ya sejarah dari lubang Jepang ini. Kita lanjut ke apa yang bisa kita lakukan dan kita lihat, dan apa yang wisatawan bisa lakukan di sana. Jadi di lubang Jepang ini para wisatawan bisa berkunjung setiap hari ya, kecuali hari-hari libur di hari tanggal merah atau kecuali hari libur nasional tanggal merah. Di sana kita bisa mengelilingi semua lubang Jepang, mengelilingi banyaknya tempat-tempat yang tadi sudah saya jelaskan. Ada ruang penyergapan, bekas ruang penyergapan, ada bekas ruang pengintaian. Jadi kita bisa melihat-lihat ke sana. Di sana juga banyak gayet-gayet dari warga lokal ya, yang sudah berada di sana puluhan tahun, yang tentu saja sudah mengerti lah apa saja yang ada di lubang Jepang tersebut. Jadi guide-guide di sana biasanya akan menjelaskan satu persatu kepada para wisatawan, ini apa, itu apa, ini dulu bekas apa, dan juga tiket yang dibanderol untuk kita bisa mengakses lubang Jepang ini sekitar 15.000 untuk satu wisatawan. Para wisatawan juga bisa
berkunjung ke tempat wisata lain di dekat Lubang Jepang ini sekitar 1,1 kiloan. Di sana juga terdapat Jam Gadang yang sudah lumayan terkenal juga. Jam Gadang, dan juga banyak penginapan, hotel-hotel berbintang, hotel-hotel biasa juga banyak terdapat di sekitaran Lubang Jepang ini. Untuk wisata makanan, wisata kuliner, maksud saya wisata kuliner juga banyak di sana. Ada pasar kuliner sekitar di dekat Jam Gadang itu, ada pasar kuliner yang buka 24 jam. Jadi bagi para wisatawan yang ingin menyantap makanan khas-khas Sumatera Barat bisa langsung berkunjung sana. Di sana juga banyak pasar-pasar yang menjual oleh-oleh khas Sumatera Barat. Banyak pernak-pernik ringan yang bisa diambil, maksudnya bisa dibeli oleh para wisatawan. Kemudian akses yang bisa dijangkau untuk menuju ke Lubang Jepang ini sangatlah mudah, karena Lubang Jepang ini berada di setepian jalan, jadi tidak perlu naik gunung, mendaki gunung, melewati lembah, nggak perlu. Jadi ya akses yang digunakan untuk menuju Lubang Jepangnya mudah. Kemudian Lubang Jepang ini juga Lubang Jepang ini dulu pertama kali dibangun kan 1942, tapi pertama kali dijadikan objek wisata itu pada tahun 1984 oleh pemerintahan Kota Bukit Tinggi. Jadi ada beberapa pintu masuk untuk mengakses Lubang Jepang ini. Di antaranya ada yang berada pintu utamanya itu berada di sekitaran Ngarai Sianok. Jadi Ngarai Sianok ini juga tempat wisata ya, yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan jika ingin pergi ke Lubang Jepang, habis itu pergi ke Ngarai Sianok juga bisa. Jadi pintu utamanya ada di sekitaran kawasan Ngarai Sianok, kemudian ada di sekitar Taman Panorama, dan juga ada di samping Istana Bung Hatta di Kebun Bukit Tinggi. Dia juga ada di Kebun Bukit Tinggi, salah satu pintu untuk masuk ke pintu Lubang Jepang ini. Cuman seingat saya tidak semua pintu masuk Lubang Jepang ini yang bisa diakses, cuman beberapa. Ya, itu pintu utamanya tetap yang berada di kawasan sekitar Ngarai Sianok. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang destinasi wisata Lubang Jepang yang berada di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Mungkin untuk lebih lengkapnya para pemirsa bisa langsung mencari di Google atau Instagram bagaimana bentuk lubang Jepang dan lain-lain. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.